Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan wali santri yang di rumah maupun yang di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Ada santri yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan semangat untuk senantiasa belajar. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita lanjutkan, ada dua kitab kita kaji sedikit-sedikit. Pertama, melanjutkan kajian sirah, yakni kajian kitab Qiraat Siyasiyah Lisirah Nabawiyah, karya Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol'ahji rahimahullah. Yang kedua, nanti kita lanjutkan kajian fikih. Kenapa sirah ini penting? Karena sirah ini menyangkut kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah teladan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat dahulu. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam kitab Nurul Yaqin, beliau katakan, kunna nu'allimu auladana siratar rasul wa maghazih. Adalah kami bahari, kami para sahabat itu mengajari anak-anak kami sirah rasul dan maghazi. Maghazi ini kitab kejadian-kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam medan jihad. Beliau selama 10 tahun di Madinah itu menghadiri 27 kali peperangan, bawa pasukan, memimpin pasukan. Sudah tua padahal beliau, sudah tua. Tapi tetap berjuang. Itu diajarkan kepada anak-anak para sahabat. Sebagaimana kami mengajari mereka Al-Quran. Jadi dua itu, Al-Quran iya, sirah Rasul ya perlu juga diajarkan. Dan ini kebiasaan sampai zaman sekarang, mestinya begitu. Makanya ada pembacaan maulid. Kitab maulid itu kan motivasinya sebetulnya mengajari kehidupan Rasul. Kalau kita dulu di daerah Jawa itu yang sering dibaca itu maulid berjanji, atau maulid tibai. Banyak itu, ada kitabnya sendiri. Sebetulnya itu apa? Dalam rangka menanamkan kecintaan kepada Rasul, baginda Rasulullah. Bagaimana perjuangan mereka, para sahabat. Walaupun semakin ke belakang, kadang yang lebih dikedepankan itu bukan bagaimana memahami sirah, tapi mengambil barokah. Sehingga ketika membaca itu yang diharapkan keberkahannya. Kalau dulu bukan sekedar keberkahan, tapi mereka memang mempelajari itu. Nah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini kita sampai ke bahasan Rabi'an yang keempat. Setelah sebelumnya membahas bagaimana keutamaan Nabi sebelum beliau lahir, keluarganya, kemudian dakwah beliau, pernikahan beliau, kemudian di
diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah terang-terangan, ya, setelah dapat wahyu. Setelah itu mulai ada gesekan, ada upaya dari kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau. Mulai dari iming-iming, kemudian ancaman, penyiksaan, kemudian perundingan. Mulai dari satu-satu datang kepada Nabi sampai rombongan kaum kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, menawarkan harta, pengobatan dan sebagainya. Mau dijadikan pemimpin dengan jalan dengan syarat tidak lagi menyuarakan Islam. Tapi itu semua ditolak oleh Rasul. Akhirnya muncul kembali yang keempat, itu adalah at-ta'dzibul jasadi. Kembali yang diulang adalah cara penyiksaan fisik. Walamma fashilat hadhil muhawalah aydan. Ketika upaya perundingan itu gagal, adal mu'tamiruna ila qararin istinafi wasailil qam'i al-madiyah min qatlin wa ta'dzib. Maka para pembuat makar, yakni orang-orang kafir Quraisy itu kembali lagi untuk memulai, menetapkan kembali penggunaan sarana-sarana untuk memaksa secara fisik berupa pembunuhan dan siksaan. Ini pada masa Rasul di Makkah. Fawasabat kullu qabilah ala man ustud'ifu fiha minal muslimin. Kemudian para kabilah ini mulai menyiksa siapa saja yang mereka anggap lemah dari kaum muslimin. Jadi tiap kabilah punya orang-orang yang lemah itu. Faja'alu yahbasunahum wa yu'adzibunahum bil-darbi wal-ju'i wal-'atshi wa bi ramda'i Makkah idza ishtaddal harra. Maka mereka mulai memenjarakan, jadi ditahan sahabat-sahabat yang masuk Islam itu. Kemudian disiksa dengan dipukul. Wal-ju' dibikin lapar, enggak dikasih makan. Wal-'atash dibikin haus. Di Ramdha'i Makkah, dengan panasnya kota Makkah. Enggak seperti di sini. Di sini panas masih mending, walaupun terasa panas juga. Tapi kalau di Mekah, daerah-daerah berbatu begitu, panasnya liwar waktu itu. Yaftanunahum an dinihim. Jadi mereka itu menyiksa para sahabat itu karena agama mereka. Faminhum mayyuftanu min syiddatil bala'i alladhi yusibuhu. Maka di antara mereka ada yang memang teruji, bisa tidak tahan disiksa itu. Wa minhum mayaslubu lahum. Di antara mereka ada yang tetap kuat. Wa ya'simuhu Allahu minhum. Dan Allah menjaga, menguatkan mereka itu. Jadi ada sahabat yang disiksa tidak tahan, ada yang tahan. Wa kana min haula'il ladzina nalahumut ta'dzib Bilal bin Rabah. Dan di antara orang yang mendapatkan siksaan itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini seorang budak, budak Habsyi, Al-Habsyi yang hitam. Kana abdan li ba'di Bani Jumah. Beliau ini adalah budak dari Bani Jumah. Wa kana Umayyah bin Khalaf al-Jumahi yukhrijuhu min hurril dhahirah ila badha'i Makkah. Dan adalah Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Itu mengeluarkan Bilal ini. Dikeluarkan di padang bebatuan pada waktu Makkah di waktu zuhur. Summa ya'muru bis-sakhrati al-'azimah fatuda'u ala sadrihi wa yaqulu lahu. Kemudian Umayyah ini menyuruh untuk agar batu yang besar diletakkan di dadanya Bilal. Jadi terlentangkan di
padang batu yang panas, letakkan atasnya batu. Itu pian bisa coba itu. Ayam aja, ya, dagingnya misalnya kasih atasnya batu, bawahnya batu, kira-kira mateng gitu. Di siang hari yang panas. Ini Bilal diperlakukan begitu. Kemudian Umayyah ini mengatakan, wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Demi Allah engkau tetap begini sampai engkau mati. Coba ini orang namanya budak waktu itu ndak bisa kena hukum sekarang. Ya budaknya itu mau diapain terserah tuannya. Kayak dianggap seperti hewan. Jadi engkau tetap begini, dijemur, diletakkan batu di atas dadanya sampai mati. Au takfuru bi Muhammadin, atau engkau mau ingkar terhadap Nabi Muhammad. Wa ta'budal Lata wal Uzza, dan engkau menyembah kembali berhala Lata dan Uzza. Jadi Bilal dibegitukan. Fala yazidu Bilal wa huwa fi hadzal bala ala ayyaqul. Maka Bilal tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi tidak merespon apa-apa kecuali beliau mengatakan ahad, ahad. Cuma mengatakan ahad. Dalam riwayat yang lain ini Umayyah bertanya, man huwal aqwa? Sayyiduk am rabbukal ahad? Sambil disiksa itu. Siapa yang lebih kuat? Tuanmu ini yang bisa nyiksa engkau atau Tuhan engkau yang esa? Maka Bilal katakan yang esa yang kuat. Yang esa. Dalam riwayat yang lain dikatakan demi Allah ya, ketika sudah bebas itu. Demi Allah dulu itu andai aku tahu satu kata, satu kalimat yang bisa membuat mereka lebih marah lagi, akan kuucapkan itu. Cuma ndak ada kosakatanya itu, ndak ada. Ya. Kalau sekarang kan banyak kosakata, kebun binatang keluaran. Ya. Tapi Bilal ndak ada kosakatanya, cuma ahad, ahad. Famarra bihi Abu Bakar As-Siddiq wa huwa ala hadhil hal. Kemudian melewati Abu Bakar As-Siddiq ini saat Bilal disiksa itu. Faqala li Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ala tattaqillaha fi hadzal miskin. Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah tentang urusan orang lemah ini, orang miskin ini? Enggak kasihan apa engkau ini? Kita aja melihat, jangankan manusia disiksa lah. Melihat apa itu yang ada National Geographic gitu ya, biasanya ada yang singa misalnya ya, ngejar kerbau misalnya. Melihat kerbau mau dimakan singa aja kita rasa enggak tahan. Tapi kalau nyembelih korban kita nyembelih aja bang. Ini disiksa begitu. Apa engkau enggak kasihan? Enggak bertakwa kepada Allah, enggak takut. Hatta mata, apakah akan sampai mati? Maka Umayyah mengatakan, antalladzi afsadtahu fa'angkidhu mimma taro. Ya, kata Umayyah, engkau yang telah merusak Bilal ini. Engkau yang merusak. Jangan salahkan aku siksa ini karena engkau yang merusak Bilal. Maka bebaskanlah dia itu dari yang engkau lihat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, af'alu. Aku akan lakukan, akan ku bebaskan Bilal. Indi ghulamun aswadu ajlatu minhu wa aqwa. Aku punya budak yang dia lebih hitam dan lebih kuat daripada Bilal. Ala dinika, dan dia satu agama dengan engkau, sama-sama penyembah berhala. U'tikahu bihi. Akan ku berikan ini sebagai gantinya Bilal. Maka kemudian Umayyah mengatakan, qad qabiltu. Ya aku terima sudah. Ini aku tukar Bilal ini dengan budak yang tadi. Dalam riwayat yang lain ditukar dengan emas oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakar huwa laka. Kemudian Abu Bakar katakan, sudah dia milik engkau, yakni budak yang dibawa Abu Bakar tadi. Wa akhadha Abu Bakrin Bilalan fa'ataqahu. Kemudian Abu Bakar mengambil Bilal dan kemudian
dibebaskan, dimerdekakan Bilal itu. Sehingga Abu Bakar itu adalah maulanya dari Bilal bin Rabah. Wa kana min haula'il ladzina nabahum at-ta'dzib zinnirah allati dhahaba basaruha min kathrati ma nalaha minad-darbi ala ra'siha. Di antara orang yang juga mendapatkan siksaan itu ada seorang wanita namanya Zinnirah. Zinnirah itu yang beliau ini sampai hilang penglihatannya, jadi buta. Dikarenakan banyaknya mendapat siksaan pukulan di kepalanya. Dikaploki gitu orang Jawa, ditinjuin kepalanya, dipukuli kepalanya. Wajariyah Bani Mu'ammil allati tawalla ta'dzibuha Umar bin Khattab qabla ayyajidal iman ila qalbihi tariqan. Dan juga ada seorang wanita dari Bani Mu'ammil yang mendapatkan siksaan dari Sayyidina Umar bin Khattab saat Sayyidina Umar itu belum masuk Islam. Ini disiksa juga. Hingga kemudian ya hatta idza ta'iba min ta'dzibiha, hingga kemudian ketika yang nyiksa ini kelelahan, capek nyiksa itu, kelelahan nyiksa itu, qala laha mustahzian, maka yang nyiksa itu mengatakan kepada wanita ini mustahzian dengan mengolok-olok, inni a'tadziru ilaik, aku mohon maaf kepada engkau. Inni lam atruki illa malalatan. Aku enggak tinggalkan engkau, ya, enggak berhenti menyiksa ini karena aku sudah malas. Malas sudah karena kecapean tadi. Fataqulu kadzalika fa'alallahu bika. Fabta'aha Abu Bakar fa'ataqaha. Kemudian wanita itu mengatakan, begitu pula Allah yang lakukan terhadap engkau. Maka kemudian Abu Bakar membelinya dan dibebaskan. Sampai orang tuanya Abu Bakar ini kemudian protes juga. Ini banyaknya duit Abu Bakar digunakan untuk membeli budak-budak yang disiksa itu, kemudian dibebaskan. Jangannya dijual lagi, jadi duit ini dibebaskan. Wa Ammar bin Yasir, ya, wa ummuhu wa abuhu faqad kana yukhriju bihim ila ramdha'i Makkah. Begitu juga Ammar bin Yasir, ibunya yang namanya Sumayyah, wa abuhu dan bapaknya namanya Yasir. Dan dikeluarkan mereka ini di tempat yang panas di Mekah. Wa yu'raduna 'alan nar, dan disulut dengan api. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ala hadhil hal. Kemudian Rasulullah itu melewati mereka saat mereka dalam kondisi disiksa itu. Disiksa sekeluargaan. Fayaqul sabran ala Yasir inna mau'idakum al-jannatu. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian yang dijanjikan kepada kalian, tempat kembali kalian itu adalah surga. Ini kata Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak kemudian melakukan penyerangan balik, enggak. Jadi ini kesabaran Rasulullah. Ya karena memang jumlah sedikit dan bukan sebagai kepala negara, enggak punya wewenang itu. Sehingga beliau bersabar. Sampai akhirnya apa? Yasir dan Sumayyah itu terbunuh, ya, dibunuh oleh tuannya. Ini siksaan-siksaan ini yang kemudian sebagian mereka itu tidak tahan, itu bukan karena lemahnya iman. Ya, di sini dikatakan. Karena apa? Karena badan tidak kuat. Ya, la linaqsi fihim aw li dha'fi imanihim. Ya, sebagian itu nuruti keinginan yang menyiksa bukan karena kelemahan iman, ya, atau kekurangan mereka dalam hal agama. Walakin li'annahum mazalu basyaron.
Tetapi mereka itu tetap manusia. Namanya disiksa tidak semua kuat. Ya. Sehingga Yasir tadi, ya, Yasir dan Sumayyah dibunuh. Anaknya Ammar tidak tahan. Kemudian mengatakan apa yang diminta untuk dikatakan. Tapi hatinya tetap beriman. Ini generasi sahabat dahulu ya. Jadi menuruti sebagian keinginan orang yang menyiksa. Nah, ini riwayatnya panjang dari Sa'id bin Jubair qala qultu li Abdullah bin Abbas. Jadi Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ini sahabat kecil ya, yang masih muda ketika bertemu Rasulullah. Akanal musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal azab ma yu'dzaruna bihi fi tarki dinihim. Apakah orang-orang musyrik dulu, ya, karena Sa'id bin Jubair ini tabi'in, tidak menemui masa itu, makanya bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, nanya, apakah dulu orang-orang musyrik itu menyiksa sahabat Nabi itu sampai pada batasan mereka dimaafkan untuk meninggalkan agama mereka secara zahir. Siksaannya itu sampai nanti kelihatan seperti ya, perkataan orang kafir. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, na'am, wallahi, betul demi Allah. In kanu la yatribuna ahadahum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu hatta ma yaqtiru ayyastawiya jalisan min shiddatid durri alladzi nazala bih. Jadi demi Allah mereka itu betul-betul dipukuli, dibikin lapar, dibikin haus. Hingga apa? Ya, saking beratnya siksaan itu, hatta yu'tiyahum ma sa'aluhu minal fitnah, hingga mereka memberikan apa yang diminta oleh penyiksa itu, ya, dari fitnah, dari ujian, pertanyaan, ditanya macam-macam untuk diminta kafir juga dalam lisan mereka. Hatta yaqulu lahu allatu wal uzza ilahuka min dunillah fayaqulu na'am. Hingga kemudian yang nyiksa itu mengatakan, apakah Lata dan Uzza, berhala ini adalah Tuhan engkau selain Allah? Mereka yang tidak tahan disiksa itu mengatakan na'am, ya. Supaya ampeh disiksa itu. Hatta innal ju'al layamurru bihim fayaquluna lahu ahadzal ju'alu ilahuka min dunillah. Hingga kemudian ada semacam ju'al. Ju'al itu binatang melata, ya, seperti sejenis kumbang. Kumbang itu lewat ke badan mereka, melewati mereka. Kemudian orang-orang yang nyiksa itu mengatakan, apakah kumbang hitam ini adalah Tuhan engkau selain Allah? Mereka katakan na'am, betul. Betul. Nah, ucapan seperti ini tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Itu menunjukkan apa? Sangat beratnya siksa, dan tidak semua orang itu mampu untuk disiksa. Ini nanti masuk dalam bab apa? Orang yang dipaksa. Kalau level paksaan seperti itu, boleh mengucapkan kata-kata yang kata-kata kekufuran. Jadi ini kondisi dulu. Nah, sekarang iman kepada kita ini sampai lewat perjuangan mereka. Cucuran darah, keringat, mereka disiksa seperti itu. Sementara kadang kaum muslimin hari ini tidak disiksa pun keluar kata-kata kekufuran. Keimanan bisa ditukar dengan kesepakatan demi mendapatkan jabatan. Yang itu akan lenyap. Dengan menggunakan apa? Kata-kata di sini al-kalimah al-jaufa, kata-kata kosong, tidak ada maknanya. Ditukar keimanan itu dengan itu. Dengan harta dan sebagainya. Maka ini kesepakatan-kesepakatan yang di sini dikatakan tabban laha
minas safqah, kalau bahasa kasarnya persetan, dengan semua kesepakatan yang itu mengorbankan keimanan. Kalau dulu memang bisa mengatakan sampai kumbang hitam pun dikatakan Tuhan, itu karena memang betul-betul disiksa. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, maka itu adalah sebuah kecelakaan.